Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pemodelan matematis pada pengendalian proses ya. Kemarin kita sudah membahas tentang model, jenis model, tujuan dan sebagainya ya. Kemudian kita juga sudah membicarakan sebelumnya di awal kuliah tentang variabel ya. Variabel, ada variabel input, kemudian ada variabel output ya kan. Variabel input ada load variabel, kemudian ada manipulated variable, kita singkat aja ya. Di sini ada load variable, kemudian ada manipulated variable. Di sini ada measured variable dan ada unmeasured variable. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis variabel yang lain ya. Yaitu kita sebut dengan state variable. State variable atau biasanya kita terjemahkan dengan apa istilahnya, ini adalah variabel keadaan ya kan. State ya. Variabel keadaan. Di sini adalah sebuah variabel yang menjelaskan tentang keadaan dari suatu sistem atau suatu besaran ya kan. Nah, kita mengenal besaran fundamental yang ada di dalam teknik kimia, yaitu besaran fundamental. Apa besaran fundamental yang ada di teknik kimia? Yaitu besaran massa, kemudian besaran energi, kemudian besaran momentum. Ada massa, ada energi, dan ada momentum. Akan tetapi besaran-besaran ini tidak bisa diukur secara langsung ya. Kenyataannya besaran-besaran ini tidak bisa diukur secara langsung. Jadi nggak bisa kita mengukur energi gitu ya, nggak bisa mengukur momentum, nggak bisa mengukur massa. Sementara untuk variabel keadaan yang kita tahu atau state variable, yaitu seperti temperatur, kemudian pressure, ini yang bisa kita ukur ya kan. Kemudian komposisi, kemudian flow rate, volume ya kan, aliran volume. Ini adalah variabel keadaan yang bisa kita ukur, ya kan? Yang ini yang biasanya kita ukur di dalam suatu yang ada di dalam alat ukur itu ya.
yaitu kita mengukur temperatur, mengukur tekanan, mengukur komposisi, dan mengukur besarnya aliran massa, aliran volume, ya kan. Nah, dan keempat besaran ini ada di term akumulasi. Dia akan muncul di term akumulasi. Jadi dalam term akumulasi itu ada akumulasi massa, ada dt, ya kan, ada dt, ada dp dt, ada dx dt, dan juga ada df dt. Ini term akumulasi, ya kan. Ini adalah state variable atau variabel keadaan, ya kan. Lalu kita mengenal yang namanya ada state variable, ada juga yang namanya state equation. State equation. Apa istilahnya ini? Jadi persamaan keadaan gitu ya. Oke lah. Keadaan atau status. State equation ini dibangun, persamaan ini dibangun atau dibuat dari konsep hukum konservasi. Baik itu konservasi massa maupun energi maupun momentum. Ini dibangun dari hukum konservasi atau kekekalan. Kita nanti ada kekekalan massa, energi, dan momentum. Lalu kita membuat yang namanya neraca. Nah, persamaan ini berkorelasi dengan variabel tadi, ya kan? State variabel tadi. Persamaan massa, persamaan energi, kemudian persamaan momentum, ya. Nah, inilah yang nanti akan muncul di pengendalian, ya kan? Yaitu besaran-besaran yang bisa diukur ini, temperatur, pressure, komposisi, dan flow rate. Jadi kita membuat dari suatu peristiwa atau suatu alat, lalu kita membuat analisis persamaan matematiknya, lalu persamaan itu kita bawa ke state variable tadi, sehingga variabel itu bisa diukur dan diamati. Nah, inilah konsepnya. Nah, dalam pemodelan kita mengenal prinsip atau persamaan umumnya, ya. Persamaan umum. Persamaan umumnya seperti apa dalam pemodelan matematis itu? Yaitu di sini kita sebut dengan rate of accumulation. Rate of accumulation itu sama dengan rate of input. Kecepatan input dikurangi yang keluar, rate of output, ditambah dengan yang terbentuk, ya. Rate of generation. Ini, ya. Dan persamaan umum ini berlaku untuk ketiga besaran tadi, yaitu berlaku untuk massa, kemudian energi, dan momentum. Jadi persamaan umum ini berlaku untuk ketiga ini. Berarti nanti ada rate of accumulation of mass, ya kan, di sini.
kemudian rate of input of mass, rate of output of mass, ya kan? Rate of generation of mass. Ada enggak ini generation of mass ini? Enggak ada ya. Massa yang terbentuk, enggak ada massa yang terbentuk. Dan juga tidak ada massa yang dihilangkan. Itu kekekalan massa, ya kan? Massa itu nanti tidak bisa dibuat, tidak bisa terbentuk dan tidak bisa dihilangkan. Dia hanya berubah bentuknya. Jadi khusus hukum kekekalan massa tidak ada ini ya, generationnya. Tapi kalau rate of energy ada, ya kan? Energi ada. Momentum juga ada. Jadi rumus umumnya hanya seperti ini, sederhana sekali. Kita analisis suatu proses itu, lalu kita buat persamaannya pada akumulasi, input, output, dan generation. Nah, sekarang kita ambil satu contoh saja, yaitu pada kasus reaktor alir tangki berpengaduk RATP, reaktor alir tangki berpengaduk. Kita buat gambaran di sini yang dia dilengkapi dengan jaket, ya. Nah, ini kemudian dia diberi jaket di sini. Input jaketnya, nah, ini output pendinginnya. Di sini berpengaduk. Ini adalah umpan yang kita punya. Kemudian outputnya di sini. Ini adalah umpan pendingin, kolan dari ini. Output kolan di sini. Oke, umpan kita punya, katakanlah besarnya adalah Fi, flow rate-nya, ya. Kemudian komposisinya adalah CAI, ya. Ini inisial untuk input, ya kan. Kemudian temperaturnya adalah TI. Jadi ini adalah besaran-besaran pada arus input. Kemudian outputnya di sini adalah F. Kemudian komposisinya adalah CA. Kemudian temperaturnya adalah T. Ini outputnya. Sedangkan coolant yang masuk di sini kita sebut F coolant, steam ya, FC. Temperaturnya pada temperatur C input, lalu keluar di sini apa ini? Tetap ya FC ya, sama, tidak ada akumulasi massa untuk FC coolantnya. Kemudian temperatur yang keluar di sini adalah temperatur TC out, ya, TC out. Nah, ini sistem yang kita punya, yaitu reaktor alir tangki berpengaduk. Nah, sebelum kita melakukan analisis, kita perhatikan dulu tentang satuannya, ya kan, satuan atau unitnya. Di sini kita punya F, kemudian ada Fi, kemudian ada F coolant. Ini satuannya Pak. Satuannya adalah volumetrik, ya kan, volume per waktu, nah, volume per detik misalnya. Bisa meter kubik per detik atau feet, kubik feet per detik, ya. Kemudian kita punya CA, ada juga CAI,
satuannya adalah dalam satuan mol per volume, ya kan? Mol per volume itu satuannya. Kemudian kalau temperatur jelas ya kan, karena untuk flow rate dan Ca itu kan bisa macam-macam satuannya. Maka di sini kita tetapkan dulu. Sebelum kita lakukan analisis, kita tetapkan satuannya adalah volume per waktu, kemudian Ca satuannya adalah mol per volume. Langkah yang pertama kita buat adalah asumsi. Bagaimana asumsi yang kita ambil di sini? Yang pertama, yang sering kali untuk tangki alir berpengaduk, asumsinya adalah mixing sempurna. Jadi pencampurannya sempurna atau pengadukan sempurna. Ya, pengadukan sempurna. Kita ambil asumsi pengadukan sempurna. Maka efeknya apa yang terjadi kalau kita ambil asumsi pengadukan sempurna? Berarti temperatur yang keluar ini, temperatur yang keluar di sini, komposisi yang keluar di sini adalah sama dengan yang ada di dalam reaktor karena dia sudah teraduk sempurna. Jadi yang keluar di sini sama, tidak ada gradasi di sini. Semuanya sama. Maka berarti di sini komposisinya juga Ca, temperaturnya juga T. Itu asumsi pengadukan sempurna yang kita ambil. Kemudian yang kedua, asumsi apa lagi yang kita ambil? Asumsi bahwa Rho, kemudian Cp kita anggap konstan. Rho maupun Cp itu biasanya adalah fungsi suhu. Makanya di sini kita ambil asumsi konstan. Biar lebih sederhana ya kan. Kita ambil asumsi konstan. Kemudian yang ketiga kita anggaplah ini reaksinya adalah dari A menjadi B. Dengan bentuk reaksinya adalah eksotermis orde 1. Jadi reaksi eksotermis orde 1. Ini asumsi yang kita ambil. Kemudian apalagi yang kita ambil asumsi lagi? Asumsi yang kita ambil adalah isolasi sempurna. Nah, isolasi sempurna. Maka akibatnya di sini kita tidak ada yang hilang, no heat loss. Tidak ada panas yang hilang. Ini asumsi yang kita ambil. Bisa dipahami ya ini ya. Asumsi apa lagi? Ya, bisa juga ya kita tentu asumsi-asumsi yang lebih banyak lagi. Tapi ini cukuplah ya. Cukup ini saja asumsi yang kita ambil. Yaitu pencampuran sempurna, kemudian Rho dan Cp konstan. Jadi tidak ada perubahan terhadap suhu. Kemudian eksotermis reaksinya orde 1, kemudian isolasi dianggap sempurna sehingga tidak ada heat loss. Akibatnya tidak ada neraca panas di coolant ya kan, di pendingin. Oke. Nah, kita lanjutkan ke analisisnya. Nah, kita mulai analisis dengan yang pertama yaitu neraca massa total. Ya. Yang pertama adalah neraca massa total dalam sistem itu. Nah, di sini kita punya neraca massa total itu berarti rate of accumulation massa ya
rate of accumulation massa ini sama dengan rate of input untuk massa dikurangi rate of output massa. Nah, di sini kita lihat pada sistem reaktor kita tadi. Rate of accumulation. Accumulationnya di mana ini? Accumulation itu berarti yang ada di dalam ini input ya, ini input masuk ke dalam reaktor, lalu ini outputnya yang keluar dari reaktor. Berarti accumulation adalah yang berada di dalam reaktor ini. Nah, yang berada di dalam reaktor ini apa ini berarti? Besarnya. Besarnya berarti sama dengan, kalau massa itu berarti sama dengan flow rate-nya adalah satuannya volume. Nah, berarti di sini berarti volume reaktor dikalikan dengan rho-nya, ya kan? Berarti volume reaktor dikalikan dengan rho. Maka di sini volume reaktor dikalikan dengan rho. Accumulation berarti D diferensial terhadap waktu. Sama dengan input, yaitu Fi dikalikan dengan rho, dikurangi dengan output, yaitu F dikalikan dengan rho. Rho konstan, ya kan? Berarti rho keluar, jadilah dV dt. Di sini sama dengan F input kali rho min F kali rho. Nah, berarti rho konstan, berarti ini bisa kita coret. Maka kita peroleh dV dt sama dengan F input min F. Nah, inilah persamaan neraca massa total. Ini kita sebut sebagai persamaan berapa ini? Persamaan 1 ya. Nah, ini persamaan 1. Persamaan neraca massa total, yaitu dV dt sama dengan Fi min F. Nah, selanjutnya adalah neraca massa komponen. Di sini kita punya neraca massa komponen, yaitu komponen A ya. Neraca massa komponen A. Di sini konsepnya sama ya. Jadi rate of accumulation, rate of accumulation dari komponen A ini sama dengan rate of input dari komponen A dikurangi rate of output dari komponen A. Ditambah dengan rate of generation dari komponen A. Nah, tadi kalau di neraca massa total tidak ada ya massa yang terbentuk. Tapi kalau secara komponen bisa. Karena apa? Karena massa itu tidak terbentuk tapi berubah bentuk, ya kan, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Berarti kalau kita analisis dari satu komponen, maka kita bisa mengatakan muncul penambahan atau terbentuk komponen A. Karena tadi A bereaksi menjadi B, berarti terbentuk komponen B A yang berkurang. Nah, ini bisa saja generation atau loss ya, atau hilang, sama aja. Tinggal tandanya ya kan, plus atau minus. Nah, sekarang kalau kita lihat di sistem kita, kalau tadi akumulasi berarti adalah yang ada di dalam reaktor ini, akumulasi di sini. Kalau komponen A berarti CA ini dikalikan dengan
volume reaktor. Nah, kalau di sini volume berarti komponen A berarti sama dengan CA dikalikan volume. Maka di sini bisa kita katakan komponen A itu adalah CA dikalikan dengan volume. CA tadi satuannya apa? CA satuannya adalah mol per volume. Sedangkan volume satuannya adalah volume. Berarti menjadi satuan mol ya. Mol adalah satuan massa sama dengan kilogram. Tinggal dikalikan berat BMR ya, BM-nya. Nah, di sini akumulasi berarti D dt dari CA dan V. Sama dengan inputnya Bang. Inputnya adalah Fi dikalikan dengan CA I. Nah, ini ya. Jadi inputnya adalah ini, komposisi Fi kalikan CAI. Outputnya adalah F kali CA, ya kan? Nah, inputnya adalah Fi kali CAI. Outputnya adalah F kali CA. Lalu generationnya berarti dari reaksi, ya kan? Yaitu RA. Nah, ini generation tapi reaksinya kan dari A berubah menjadi B, berarti minus, ya kan? Minus RA. Generation tapi minus. Generation tapi minus sama aja loss, ya kan? Tapi kita cukup dengan satu kata yang sama, yaitu generation. Main RA karena reaction. Nah, di sini kita lihat ya, di ini persamaannya ya. Secara matematis bisakah kita sederhanakan ini persamaan? Oh, ini generation kurang ya. RA kalikan apa? Volume ya, volume reaktornya. Karena RA nanti satuannya adalah mol ya kan, per volume ya, molar ya kan, mol per volume. Jadi perlu kita kalikan dengan volumenya. Volume kali kecepatan reaksinya. Nah, di sini kita lihat bahwa komponen A itu berubah ya kan. Komponen V juga berubah terhadap waktu. Berarti keduanya ini tidak ada yang konstan. Berarti kalau kita diferensialkan maka dia menjadi diferensialnya bagaimana? Menjadi CA dV dt plus V dCA dt. CA dV dt plus V dCA dt. Diferensial ya kan, perkalian diferensial. Oke, ini sama dengan Fi CAI min F kali CA plus RA yang hilang kalikan volume reaktor. Nah ini, oke. Sekarang kita lihat, kita punya persamaan nggak tadi sebelumnya? Yaitu kalau bisa kita substitusi, kita substitusi. Di sini kita punya persamaan dV dt sama dengan Fi min F. Di sini muncul dV dt. Berarti ini bisa kita substitusi dengan persamaan 1, ya kan? Substitusi dengan persamaan 1. Maka dapat kita tuliskan menjadi persamaannya bagaimana ini? Berarti CA dapat kita tuliskan persamaannya adalah CA kalikan dV dt adalah sama dengan Fi min F, yaitu Fi min F plus V kali dCA dt sama dengan Fi kali CAI min F
kali CA plus min RA kali V. Ini kan. Nah, ini berarti bisa kita sederhanakan nggak ini? Bisa ya. Ini CA kali FI. Berarti kita tulis begini. FI kali CA min F kali CA plus V dCA dt sama dengan FI kali CAI FI kali CAI min F kali CA plus min RA kali V. Oke, nah ini bisa kita sederhanakan ini. F kali CA minus, nah ini sama kan? Bisa kita coret. Terus kita lihat di sini FICAI, di sini ada FICA. Bisa kita satukan ke sana. Berarti menjadi apa itu? VDCA dt sama dengan FI kali CAI min CA, ya kan? Plus min RA kali V. Nah, kita bisa sederhanakan lagi menjadi apa ini? DCA ya, DCA dt sama dengan FI per V, ya kan? Di sini CAI min CA plus min RA kali V per V, atau ini berarti hilang ya, hilang sama dengan 1 ini coret. Berarti kita dapatkan persamaannya menjadi ini persamaan akumulasi DCA dt itu sama dengan FI per V kali CAI min CA plus min RA. Reaction, karena ini reaksinya adalah berkurang ya, karena dia berubah dari CA ini reaksinya berubah dari A ke B ya. Ini adalah persamaan yang kita punya, yaitu persamaan apa ini? Kita tadi punya 1, ini berarti persamaan 2 ya. Kita punya persamaan 2. Nah, di sini kita punya persamaan untuk reaction, yaitu RA. Kita bisa mengacu pada persamaan Arrhenius. RA itu sama dengan apa? K0 E pangkat min E per RT dikalikan dengan CA, concentration. Nah, ini berarti menjadi persamaan apa nih? 3 ya, persamaan 3. Jadi kita punya persamaan 1 ini dV dt FI min F, lalu ini persamaan 2 ya. Kemudian kita punya persamaan 3 ini, persamaan 3. Persamaan 3. Nah, selanjutnya kita pada neraca energi ya. Neraca energi. Nah, di sini di konsep neraca energi berarti kita punya rate of energy
accumulation, ya, rate of energy accumulation sama dengan rate of energy input, ya, dikurangi rate of energy output by stream, ya. Jadi acuannya input dan output itu adalah kepada sistem, ya. Di sini kita punya sistem. Sistemnya yang mana ini? Kita kasih lingkaran merah begini, ya. Input output itu berarti ini boundary sistemnya. Nah, sistem adalah yang berada di dalam lingkaran merah itu. Inputnya berarti yang masuk kan ini, ya kan? Kemudian ini juga membawa energi, ya kan? Panas kan? Nah, masuk. Outputnya berarti ini, ya kan? Dan coolant ini, kemudian yang dibawa oleh coolant dan yang dibawa oleh arus keluar ini. Generation mungkin ada di dalam sini. Panas reaksi, ya kan? Kemudian accumulation. Berarti accumulation adalah yang berada di dalam sini, di dalam sistem ini, di dalam lingkaran merah ini. Nah, itu analisisnya. Ya, di sini berarti rate of output kemudian ditambah atau dikurangi, ya. Dikurangi rate of atau energy removal by coolant, ya, yang dihilangkan oleh pendingin, terus ditambah rate of energy addition, ya, berarti di sini ada pertambahan addition by reaction yang dihasilkan dari reaksi. Jadi ini energi yang diambil oleh pendingin output, ya, minus ini yang di panas reaksi. Nah, ini panas reaksi. Ini aliran output, aliran input, lalu ini yang berada di dalam sistem itu, di dalam sistem accumulation. Nah, bagaimana energi accumulation itu? Energi yang kita tahu rumusnya apa? M CP kali T. Ini apa ini? Ini adalah massa, panas, ya. Panas, energi. Bentuk panas itu adalah energi QMCP. Nah, berarti kalau kita lihat di dalam sistem reaktor ini, yang terakumulasi berarti yang mana ini? Yang terakumulasi berarti volume cairan di dalam cairan ini, ya kan? Dikalikan rho-nya, ya kan? Jadilah massa, lalu dikalikan CP dan dikalikan T, ya kan? Berarti sama dengan volume. Di sini berarti sama dengan volume reaktor itu kalikan rho. Jadilah ini massa, ya kan? Ini menjadi perwujudan dari massa. Lalu dikalikan dengan CP dan dikalikan dengan T, temperatur di reaktor. Berarti ini diferensial, ya kan? Accumulation. Kemudian energi inputnya berarti adalah Fi. Inputnya berarti Fi. Sama, ya. Jadi kalikan, karena F-nya adalah volumetric, berarti kita kalikan rho biar menjadi massa, ya kan? Lalu dikalikan dengan CP, dikalikan dengan T input, ya kan? Di sini kita lihat kenapa kita masih pakai CP yang sama dengan ini. Apa alasannya? Karena kita ambil asumsi CP konstan. Jadi walaupun temperaturnya beda, di sini temperaturnya T, di sini temperaturnya TI, tapi CP-nya kita anggap konstan, sama. Itu fungsi asumsi yang kita ambil tadi.
Kemudian dikurangi dengan F yang keluar di sini ya. Berarti kalikan rho juga karena volumetrik yang kita ambil satuannya. Terus ini dikalikan CP dikalikan dengan T output. Kemudian rate of removal. Rate of removal berarti dikurangi dengan panas yang di remove. Nah, panas yang di remove di sini. Yang diambil oleh coolant. Berapa ini besarnya? Kita bisa tuliskan panas yang diambil itu besarnya adalah Q. Kemudian Q ini bisa dihitung nggak? Tentunya bisa ya. Q di sini adalah sama dengan kalau kita punya coolant, ya kan? Coolantnya nanti kan ada delta T itu ya kan? F ada CP dia punya juga delta T, ya kan? Tentunya ada rho-nya juga. Kalau F-nya dalam satuan massa berarti ini jadi energi dia. FCPT. Ya kan? Ini coolant. Berarti ini bisa dihitung, enggak masalah. Kita tulis Q saja. Lalu panas yang terbentuk adalah panas reaksi. Besarnya kita sebut delta H dikalikan dengan reaction, ya kan? Lalu dikalikan dengan volume. Nah, di sini dikalikan dengan volume. Ini adalah panas heat of, ini panas reaksi ya. Ini adalah panas reaksi. Oke, berarti kita sederhanakan bisa tak ini? Yaitu kita bagi aja ya, dibagi dengan rho CP. Bukankah ini semua konstan, ya kan? Berarti tidak akan berpengaruh di diferensial. Berarti kita bagi saja dia dengan rho CP. Berarti di sini tinggal dt dari V kali T, ya kan? Sama dengan Fi kali Ti, kan? Min F kali T, ya kan? Min Q per rho CP. Kemudian plus min delta H kali min RA kalikan volume reaktor dibagi dengan rho CP. Seperti ini, ya kan? Berarti V ini kita lihat di sini ada V konstan enggak ya, karena accumulation tadi ada. Kemudian T juga ada accumulation, T-nya juga berubah dari TI ke T ini, berarti T selalu berubah setiap waktu. Berarti di sini kita bisa tuliskan V dt plus T dV dt. Prinsip matematik ya. Kemudian di sini kita punya Fi Ti min F kali T min Q per rho CP plus delta HR. Ini tanda minus plus itu cuma tanda ya, tidak berpengaruh. Min RA kali V per rho CP. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat di sini kita punya persamaan ini. dV dt. Persamaan dV dt itu sama dengan persamaan 1 ya, sama dengan persamaan 1. Yaitu bisa kita substitusi dengan Fi min F. Berarti di sini kita substitusi menjadi Fi min F, ya kan? Nah, maka dapat kita tuliskan V dt plus T kali Fi min F sama dengan Fi Ti min F kali T min Q per rho CP plus delta HR
R kemudian RA ya, kemudian volume reaktor dibagi dengan rho CP. Nah, seperti ini. Bisa disederhanakankah ini? Oke, kita satukan dulu. Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan lebih lanjut. Kita buat di sini persamaannya berarti V ya dt plus Fi kali T min F kali T sama dengan Fi kali Ti min F kali T min Q per rho Cp plus min delta HR ya kali min Ra kali V per rho Cp. Oke. Nah, di sini kita bisa sederhanakan. Ada Ft sama dengan ini juga. Ya kan? Berarti kita dapatkan persamaan ini menjadi V dt dt sama dengan Fi kali Ti min T. Ya kan? Min Q per rho Cp plus delta HR Ra kali V per rho Cp. Nah, ini ya. Atau bisa juga kita tulis lagi menjadi dt dt. Berarti di sini diferensial temperatur ya. Akumulasi energi itu diwakili oleh temperatur. Berarti di sini Fi per V kali Ti min T min Q per rho Cpv plus delta HR kali Ra per kali V ya rho Cp kali V. Nah, berarti di sini V-nya hilang juga, ya kan? Maka akhirnya kita peroleh persamaannya adalah dt diferensial terhadap waktu yaitu Fi per V kali Ti min T dikurangi Q per rho Cpv plus delta HR Ra per rho Cp. Ini kita sebut persamaan. Kita punya persamaan berapa tadi? 3 ya, berarti ini persamaan ke 4. Oke. Fine. Kita punya 4 persamaan. Baik, selanjutnya kita evaluasi ya keempat persamaan yang kita punya ini. Kita punya persamaan yang pertama adalah dV/dt sama dengan Fi min F. Ya, ini persamaan kita yang pertama yaitu dV/dt sama dengan Fi min F. Ini persamaan yang pertama yang kita punya. Ini dV/dt sama dengan Fi min F. Oke. Ini persamaan 1. Ya. Kemudian kita punya persamaan kedua yaitu apa? Ca ya, dCa yaitu persamaan 2 adalah ini, akumulasi dari komponen A ya kan, dCa dt sama dengan Fi Ca dan seterusnya ini ya kan, yaitu ini persamaan kedua yang kita punya. Ini Fi Ca ya. Ini persamaan 2.
Kita punya persamaan 2. Kemudian persamaan ketiga. Keempat ya. Ketiga apa yang ketiga? Ketiga adalah persamaan ini 2, lalu ketiga. Ini ya persamaan Arrhenius. Kita anggap ini persamaan pembantu saja ya. Berarti yang kita masukkan adalah persamaan yang utama ini, yaitu yang ada accumulation-nya. Karena ini prosesnya adalah proses dinamik, berarti persamaan yang utama untuk kita pelajari adalah persamaan yang ada rate of time ya, yang merupakan fungsi waktu. Itu persamaan fungsi waktu. Nah, ini persamaan 3. Anggaplah ini persamaan kita. Ada 1, 2, 3. Lalu kita punya persamaan pembantu, yaitu min RA sama dengan KE K0 ya, KO K0 eksponen pangkat min E per RT kali CA ya, kali CA. Berarti ini kita tuliskan begini aja. CA-nya di depan saja ya. Nah, kali CA di sini ya. Ini persamaan pembantu yang kita punya. Jadi ini persamaan 1, kita sebutlah ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Lalu ini persamaan 3. Yaitu diferensial terhadap volume, diferensial terhadap CA dan diferensial terhadap T. Kemudian ini persamaan 4, ini pembantu kita ya. Kita urutkan lagi ya, kita reorganisasi atau kita taruh di bawahnya aja ya. Ini persamaan pembantu kita. Di sini persamaan 4. Lalu kita punya persamaan pembantu yang lain, yaitu persamaan 5. Yang mana ini persamaan 5? Ini persamaan 3. Ya, cukup tempatnya ya. Persamaan 3, persamaan 1, 2, 3, dan ini persamaan 4. Lalu persamaan kelima yang kita punya yaitu persamaan 5 yang kita punya yaitu Q. Q ini sama dengan Q Coulomb. Berarti sama dengan F Coulomb kali rho ya, kalau dia dalam volumetrik ya tadi ya, kita sepakat ini volumetrik, berarti kali rho Coulomb, kemudian kali CP Coulomb kali delta T-nya yaitu T Coulomb input, T Coulomb input dikurangi T Coulomb. Lebih tinggi mana Coulomb input dengan output? Lebih tinggi output ya, berarti kita buat biar positif. T Coulomb output min T Coulomb input ya. Karena ini tandanya sudah negatif ya. Kita buat positif. Sudah hilang berarti dia. Kalau misalnya salah menempatkan jadi positif gimana? Ya nanti hasilnya hanya berbeda arahnya ya kan. Harusnya arahnya suhunya itu naik malah jadi turun gitu aja. Cuma kalau dalam pemodelan sebenarnya positif dan negatif itu hanya menunjukkan arah acuan kemana arahnya. Jadi tidak terlalu berpengaruh sebenarnya dalam pemodelan ini. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kita analisis variabelnya. Berarti kita punya variabel inputnya mana ini? Inputnya, input variabel berarti yang mana ini? Kita punya input. Input variabel kita yang mana? Yaitu CAI, kemudian FI, kemudian TI ya. Ini input variabel. Kemudian apa lagi? Q, panas ya kan, panas yang diinputkan. Kemudian apa lagi? F itu input variabel atau output variabel? F bisa input, bisa output ya. Nah, tergantung posisinya dia. Kalau sebagai manipulated variabel berarti dia input. Kalau tidak berarti dia sebagai output variabel. Nah, kemudian outputnya apa? Kita sudah pernah bahas itu ya di perkuliahan sebelumnya.
output variabel yang kita punya apa? Ini bukan output dalam sistem ya, tapi output variabel. Input variabel, output variabel di sini. Variabel luaran, yaitu adalah V, CA, dan T. Inilah yang kita sebut sebagai, atau yang kemudian kita kenal sebagai state variable, yaitu yang muncul di accumulation term, yang dia muncul di term akumulasi ya, yaitu maksudnya adalah dvdt, dcadt, dt. Nah, itu berarti menjadi apa itu? State variable. Oke, sekarang konsep pengendaliannya bagaimana? Kita berarti analisis mana yang merupakan kontrol variabel dan mana yang merupakan manipulated variabel. Kontrol variabel biasanya apa? Output, ya kan? Output variabel. Yang mana yang kita kontrol? Tentunya volume ya, biar tidak terjadi kelebihan overflow, luber ya. Jadi volume kita kontrol, kemudian apa lagi? Temperatur. Temperatur kita kontrol. Volume berarti representasinya dengan apa? Besaran yang dapat kita gunakan untuk memanipulasi, yang dapat kita manipulasi agar volumenya bisa terkendali. Bisa kita atur FI, bisa juga F. Nah, kita ambil saja F di sini. Berarti yang kita ambil manipulatednya adalah F. Berarti F sebagai posisi F di sini berarti menjadi variabel input, ya kan? Kalau dia tidak manipulated, dia berarti di output sini, ya kan? Ini berarti dia menjadi variabel input. Kemudian untuk T berarti yang kita manipulasi apa? T berarti kita manipulasi input dari key. Nah, berarti kita sebutlah ini sebagai variabel apa nih? Keduanya ini sebagai manipulated variabel. Ini manipulated variabel berarti sisanya input yang lain ini berarti menjadi load variabel. CA bagaimana? CA tidak kita ukur, berarti dia uncontrolled variabel, ya kan? Variabel yang tidak kita kendalikan. Nah, ini jadi kita akhirnya punya sistem seperti ini, lalu kita bisa mengidentifikasi variabel-variabelnya. Nanti kita akan lihat seperti apa dinamika sistem ini, ya kan? Kita buat program, nanti saya buatkan program di sini. Lalu nanti kita coba load variabelnya. Kalau CA-nya, CAI-nya diubah, komposisinya, FI-nya diubah, komposisinya, TI-nya diubah, besarannya, bagaimana efeknya terhadap V dan T, kontrol variabel itu, ya kan? Nah, nanti kita lihat dinamika sistemnya. Oke. Ini untuk contoh kasus state time reaction, ya kan? Continuous state time reaction, CSTR atau RATP, reaksi tangki alir berpengadu. Oke, demikian tadi untuk pemodelan ya, contoh kasus pemodelan kita pada CSTR atau pada RATP, reaktor tangki alir berpengadu. Lalu kita dapatkan 5 persamaan ini. Kemudian kita ambil yang dikendalikan adalah variabel, kita dapat kontrol variabel dan juga manipulated variabel dan load variabel di sini. Kita sudah identifikasi variabelnya. Baik, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan nanti untuk contoh kasus yang lain dan lanjutkan ke pemodelan yang lain. Baik. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.